Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Adil Syair MPUM selaku dosen pembimbing skripsi saya dan Dewan Penguji serta dosen Prodi Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geri Alfani, Angkatan 2018 kelas Palembang. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk menjelaskan tentang kompilasi skripsi saya yang berjudul Perkembangan Festival Kebudayaan Tradisional Tabut di Kota Madya Bengkulu pada tahun 2013 sampai 2020. Langsung saja kita mulai dari bab 1. Baiklah, di bab 1 di pendahuluan, di latar belakang, untuk paragraf pertamanya, saya menggunakan sumber dari Sarwit dan kawan-kawan 2004 di halaman 4. Dapat dilihat di sebelah adalah sumber yang saya gunakan, yaitu bunga rampai Melayu Bengkulu tahun 2004. Saya mengambil di halaman keempat, yaitu di daerah Bengkulu sekilas lintas. Saya mengambil di paragraf pertama di halaman 4. Selanjutnya, untuk di paragraf selanjutnya itu saya menggunakan sumber Sarwit Sarwono lagi di tahun 2004, yaitu bunga rampai Melayu Bengkulu. Saya mengambil di halaman 4 dan 5, yang mana untuk di halaman 4 saya mengambil di paragraf kedua dan paragraf keempat paling bawah, dan di halaman 5-nya saya mengambil sumber di kelanjutan dari paragraf keempat halaman 4 tadi, yang mana ini adalah lanjutannya yang berada di halaman 5. Saya mengambil di paragraf ke-1 untuk di halaman 5, seperti yang dilihat di atas ini. Yang saya ambil itu sampai pemandangannya indah-indah dari buku Sarwit Sarwono 2004. Selanjutnya, paragraf selanjutnya saya menggunakan sumber dari buku Carnelli di tahun 1991 halaman 01 dan 02. Dapat dilihat bukunya di samping, yaitu adalah buku upacara tradisional daerah Bengkulu Tabut tahun 1991. Di sini saya mengambil di halaman 1 dan 2. Untuk halaman 1-nya saya mengambil paragraf pertama, dan halaman kedua saya mengambil di paragraf kedua dalam bab MPR nomor 11 sampai bangsa yang berlandaskan Pancasila. Paragraf selanjutnya yaitu saya mendapatkan sumber atau mengambil sumber dari buku Warsito 2012 di halaman 52. Buku Warsito 2012 Antropologi Budaya di halaman 52. Saya mengambil di paragraf kedua. Dari untuk keperluan antropologi sampai sedang membabi buta. Selanjutnya, untuk sumber selanjutnya saya mengambil dari buku
Carnelli tahun 1991 di halaman 3, yaitu buku upacara tradisional daerah Bengkulu Tabur. Tahun 1991 di halaman ketiga. Yang mana saya mengambil dari dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Selanjutnya, sumber selanjutnya dari paragraf skripsi saya ini, saya mengambil dari Nelly 2019-01, yang mana dari buku karya Nelly Mahayati, yaitu Strategi Pelestarian Budaya, yang mana di tahun 2019 di halaman 1 saya mengambil dari paragraf kedua, budaya memiliki ciri eksplisit sekaligus implisit, dan saya juga mengambil di paragraf ketiga. Berdasarkan penjelasan di atas, sampai antara tradisi dengan budaya. Selanjutnya, paragraf selanjutnya saya mengambil sumber dari Carnegie di tahun 1991 di halaman 6 di buku Upacara Tradisional Daerah Bengkulu Tabur tahun 1991 di halaman 06. Saya mengambil di paragraf kedua atau di dua upacara tradisional di berbagai daerah di tanah air. Selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari jurnal internasional, yaitu Yongguangzhou 2021-01 dari jurnal Hospitality and Tourism Management, yang mana artikelnya berjudul Evaluating Sustainability of Cultural Festival Tourism from the Perspective of Ecological Nature, yaitu dari Yongguangzhou 2021 halaman pertama. Dapat dilihat di sebelah yang saya sudah tandai yang berwarna kuning. Lalu selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya itu saya mengambil sumber dari Nelly 2019 di dalam buku Strategi Pelestarian Budaya di halaman 2. Di halaman 2 yaitu di paragraf kedua dan di halaman 3 di paragraf dan untuk di halaman dan untuk di halaman ketiganya saya mengambil di paragraf ke-2 dari budaya Tabur sampai Masehi. Untuk di halaman ketiga. Selanjutnya, di paragraf selanjutnya, saya menggunakan sumber dari Endang Rohmiatun 04.
yaitu dalam artikel yang berjudul Tradisi Tabut pada Bulan Muharram di Bengkulu, yang mana saya mengambil di halaman 4 atau lembar keempat, seperti yang sudah saya tandai di samping, di paragraf kedua. Lalu selanjutnya saya mengambil sumber dari jurnal internasional, yaitu Carroll 2019 halaman 1, yang mana berasal dari jurnal Tourism Management yang artikelnya berjudul National Identity and Cultural Festival in Post-Colonial Destination. Saya mengambil di halaman 1, dapat dilihat di samping yang saya sudah tandai berwarna kuning di halaman 1. Lalu selanjutnya, paragraf selanjutnya, saya mengambil sumber dari Lesi Mariani 2018 halaman 2. Itu di dalam artikel Mozaik Islam Nusantara di dalam jurnal tersebut, dan artikelnya yang berjudul Jejak Syiah dalam Kesenian Tabut Bengkulu, Suatu Telaah Sejarah. Saya mengambil di halaman 2, yaitu yang sudah saya tandai di paragraf ketiga di halaman 2. Selanjutnya, saya mengambil sumber dari Carnelli dan kawan-kawan di dalam buku Upacara Tradisional Daerah Bengkulu Tabut pada tahun 1991 di halaman 24 dan 25. Yang mana saya mengambil di paragraf pertama dia daerah tingkat 2 Bengkulu, terletak di pantai Pulau Sumatera, sampai atau dilanjutkan ke halaman 25, di mana saya mengambil di paragraf kedua, yaitu Kota Madia Bengkulu secara geografi terbentuk dari endapan aluvium sampai ke arah laut. Lalu untuk selanjutnya, saya menggunakan sumber dari Janet Chang, sumber internasional tahun 2006 di halaman 1, yang mana berasal dari jurnal Tourism Management, yang artikelnya berjudul Segmenting Tourists to Aboriginal Cultural Festival, an Example in the Rukai Tribal Area Taiwan. Janet Chang di tahun 2006 di halaman ke-1. Saya mengambil seperti yang sudah saya tandai berwarna kuning di samping di paragraf pertama di halaman 1. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, deskripsi saya yang saya ambil itu berasal dari sumber Yatri Setiorita 2017, pada tahun 2017, yaitu di jurnal Seni Tari, yang artikelnya berjudul Ritual Mengambil Tanah dalam Upacara Tabu di Kota Bengkulu, yang mana saya mengambil dari halaman ketiga seperti yang saya sudah tandai di samping, yaitu di paragraf ketiga. Selanjutnya, saya mengambil sumber dari Syuplan Gumai di halaman ke-7, yang mana Syuplan Gumai ini artikelnya berjudul Tradisi Tabut sebagai Medium Pemersatu Masyarakat Keluahan Berkas Kecamatan Kota Bengkulu. Saya mengambil di halaman ke-7
atau lembar ke-7 itu dari paragraf ketiga sampai keempat. Dari di dalam melaksanakan pembuatan tabut sampai bahan maupun dana di halaman ke-7 atau lembar ke-7 dari artikel tersebut. Selanjutnya, saya mengambil sumber dari Shelfie Dwi 2020 halaman 2, yang mana dari Jurnal Melayu Art and Performance Journal Vol 302 Oktober tahun 2020 yang berjudul Tari Tabut sebagai Manifestasi Budaya Masyarakat Kota Bengkulu. Saya mengambil di halaman keduanya seperti yang saya sudah tandai di samping itu di paragraf kedua. Selanjutnya, paragraf selanjutnya itu saya mengambil sumber dari Sirajuddin M 2012 halaman 1 dan halaman 2, yang mana artikelnya berjudul URF dan Budaya Tabut Bengkulu. Saya mengambil dari halaman 1 sampai 2, yang mana halaman 1 ini di bagian akhir dan dilanjutkan ke bagian halaman kedua dan dilanjutkan ke paragraf kedua di halaman 2 seperti yang sudah saya tandai di samping. Selanjutnya saya menggunakan sumber dari buku Carnegie dan kawan-kawan, itu di halaman 62 dan 63, yang berjudul Upacara Tradisional Daerah Bengkulu Tabut tahun 1961 di halaman 62. Saya mengambil di paragraf kedua dan dilanjutkan ke halaman 63 ke paragraf kedua, yaitu inti dari upacara tabut sampai 10 Muharram di halaman 63 maksud saya. Jadi di paragraf yang saya jelaskan tadi saya mengambil di halaman 62. Saya ulangi lagi, saya mengambil di halaman 62, yaitu di paragraf kedua halaman 62 dan dilanjutkan ke paragraf kedua dari halaman 63. Selanjutnya, di paragraf skripsi saya ini, saya mengambil jurnal dari jurnal City Branding Provinsi Bengkulu pada Festival Tabut dalam upaya melestarikan pariwisata budaya daerah, yang mana jurnal tersebut dari Novi Erlita 2017 di halaman kedua seperti yang sudah saya tandakan di samping di pendahuluan di paragraf pertama di halaman kedua. Selanjutnya di paragraf selanjutnya saya menggunakan sumber dari Dinpar atau Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dari halaman 2 sampai halaman 4. Yang mana di dalam buku Festival Tabut Pesona Wisata Budaya Bengkulu. Saya mengambil dari paragraf kedua
di halaman 2, lalu di halaman ketiganya itu kelanjutan dari paragraf kedua, di paling atasnya itu di paragraf pertamanya di halaman ketiga, lalu saya mengambil di halaman 4 itu di paragraf pertama. Dari upacara ritual tabut ini pada awal mulanya merupakan kewajiban keluarga korban tabut sampai pariwisata di Bengkulu di halaman keempat. Baiklah, kita masuk ke bab kedua. Untuk di bab kedua ini, saya menggunakan sumber untuk subjudul keadaan geografi Provinsi Bengkulu. Saya mengambil dari sumber bengkulu.prod.id, yaitu website resmi dari pemerintah Provinsi Bengkulu, dapat dilihat di samping, mana menjelaskan mengenai keadaan geografi Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, untuk gambar 2.1 peta Provinsi Bengkulu, saya mengambil sumber dari pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu geografi Provinsi Bengkulu. Dapat dilihat di samping. Selanjutnya, paragraf selanjutnya saya mengambil sumber dari Haryadi 2014, itu di halaman 12 tahun 2014, itu di dalam buku tabut inventarisasi perlindungan karya budaya Bengkulu. Saya mengambil di halaman 12 di paragraf kedua di halaman 14. Di halaman 12 maksud saya. Di halaman 12. Selanjutnya, di gambar 2.2, gambar bunga rafflesia, saya mengambil dari sumber Haryadi 2014 di halaman 13, di yang paling atas, di halaman 13 dari buku Haryadi di tahun 2014. Selanjutnya, untuk tabel 2.1 yaitu jumlah wilayah kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, saya mengambil dari sumber pemerintahan Provinsi Bengkulu, dapat dilihat di samping. Selanjutnya, di subjudul keadaan geografi Kota Madya Bengkulu, saya mengambil sumbernya untuk di paragraf pertama ini, itu di buku Karneli tahun 1991, di mana buku tersebut adalah upacara tradisional daerah Bengkulu Tabut, di halaman 24 sampai 26. 24 dan 26, yang mana saya mengambil untuk di halaman 24 dari paragraf pertama, dilanjutkan ke paragraf berikutnya di halaman 26, saya mengambil di paragraf ketiga paling bawah, dari suhu udara bervariasi sampai 3.684 mm per tahun mengenai suhu udara dan jumlah curah hujan rata-rata setiap tahunnya di Kota Madya Bengkulu. Selanjutnya, untuk peta gambar 2.3 peta wilayah Kota Madya Bengkulu ini, saya mengambil gambar tersebut dari sumber pemerintah Kota Bengkulu, website resmi dari pemerintah Bengkulu. Dan untuk paragraf selanjutnya ini, deskripsi saya mengambil sumber dari buku upacara tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa
Alam dan Kepercayaan daerah Bengkulu pada tahun 1983 di halaman 19-nya, yaitu di paragraf pertama di halaman 19. Selanjutnya, paragraf selanjutnya saya mengambil sumber dalam buku Revisul 2014 di halaman 20 dalam buku yang berjudul Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Tahun 2014 saya mengambil di halaman 20. Dapat dilihat di samping saya mengambil di paragraf pertama. Selanjutnya untuk tabel 2.2 jumlah kecamatan dan kelurahan Kota Bengkulu, saya mengambil sumber dari BPS Kota Bengkulu dalam angka 2020 di dalam buku Kota Bengkulu dalam angka Bengkulu Municipality in Figures 2020, yaitu dapat dilihat di samping. Saya mengambil di dalam tabel dalam buku tersebut, dan untuk jumlah kelurahannya saya mengambil di nomor 3, yaitu mengenai Kota Bengkulu terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan di dalam buku BPS Kota Bengkulu dalam angka 2020. Selanjutnya, untuk tabel 2.3 nama-nama kelurahan Kota Bengkulu, saya mengambil sumbernya dari buku Revisul 2014 dari halaman 20 sampai halaman 22, yang mana buku Revisul berjudul Peran Lembaga Adat tahun 2014, saya mengambil dari halaman 20, dapat dilihat di samping, yaitu dari tabel 1 kecamatan dan kelurahan di Kota Bengkulu di halaman 20, lalu dilanjutkan ke halaman 21 sampai 22. Dapat dilihat di samping. Selanjutnya, untuk subjudul keadaan masyarakat Bengkulu, ini saya mengambil sumber di paragraf pertamanya, itu dari buku Arsik 1977 halaman 16, yaitu buku Sejarah Daerah Bengkulu, salah satu buku lama. Itu saya mengambil dari paragraf ke-1 dan ke-2. Selanjutnya, di paragraf skripsi saya ini, saya mengambil sumber dari buku Revisul 2014 sampai tahun 2014 di halaman 31, yang mana bukunya berjudul Peran Lembaga Adat. Saya mengambil di halaman 31, di paragraf di bawah, yaitu mengenai nama-nama perkampungan di Kota Bengkulu. Selanjutnya, saya menggunakan sumber dari Haryadi 2014 di dalam buku tabut Inventaris Perlindungan Karya Budaya Bengkulu oleh Haryadi dan kawan-kawan 2014. Saya mengambil di halaman 14.
itu saya mengambil di paragraf ke-1 dan paragraf ke-2 di halaman 14. Selanjutnya, paragraf selanjutnya itu Tamrin Fajar 1983 di halaman 19. Saya mengambil sumbernya dalam buku Upacara Tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam dan kepercayaan daerah Bengkulu 1983 namanya di halaman 19. Dapat dilihat di layar. Saya mengambil dari penduduk dari paragraf terakhir atau paragraf ke-3. Paragraf paling bawah dari pertumbuhan penduduk sampai ke daerah Bengkulu. Selanjutnya, untuk tabel 2.4 jumlah pegawai negeri sipil otonom menurut golongan kepangkatan, saya mengambil di PPS Kota Bengkulu dalam angka 2019, dapat dilihat di samping bukunya, itu adalah Kota Bengkulu dalam angka 2019. Dapat dilihat di samping golongan-golongan atau jumlah pegawai negeri sipil otonom menurut golongan kepangkatan Pemda Kota Bengkulu 2018. Paragraf selanjutnya, gambar selanjutnya maksud saya, gambar 2.4 presentase pegawai negeri sipil menurut jenis kami, itu saya mendapatkannya dari sumber BPS Kota Bengkulu dalam angka 2019. BPS angka 2019 mengenai presentasi pegawai negeri sipil menurut jenis kami. Selanjutnya, untuk gambar 2.5 itu mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama untuk kecamatan di Kota Bengkulu. Saya mendapatkan gambar tersebut dari sumber BPS Kota Bengkulu dalam angka 2018, Kota Bengkulu dalam angka 2018, dapat dilihat di samping di halaman 119 dalam buku BPS Kota Bengkulu dalam angka 2018. Selanjutnya, paragraf selanjutnya saya menggunakan sumber dari BPS tahun 2019 halaman 27, yaitu Kota Bengkulu dalam angka 2019, dapat dilihat di samping di halaman 27. Saya mengambil dari paragraf 1 hingga paragraf ke-3. Selanjutnya, subjudul Sejarah Festival dan Perkembangan Budaya Takut. Di paragraf keduanya, deskripsi saya mengambil sumber dari buku Nelly Mahayati Strategi Pelestarian Budaya tahun 2019 halaman 52 sampai 53. Yang mana dapat dilihat halaman 52 saya mengambil dari paragraf paling bawah dari sejarah dan perkembangan budaya Takut di Bengkulu dan dilanjutkan ke halaman 53. Saya mengambil dari paragraf keduanya. Dapat dilihat, saya mengambil di paragraf kedua di halaman 53. Selanjutnya untuk subjudul baru yaitu tujuan upacara Takut dan katanya dengan akhirat Sila.
Saya mengambil sumber di paragrafnya itu dari buku Carnegie tahun 1991, dalam buku Upacara Tradisional Daerah Bengkulu Tahun, halaman 64 sampai 65. 64, saya mengambil di paragraf paling bawah, lalu dilanjutkan ke halaman 65. Saya mengambil dari paragraf kedua, dari tujuan dari upacara ini di 63, di halaman 63 maksud saya. Selanjutnya paragraf deskripsi saya menggunakan sumber dari Sohibul Iqman di dalam jurnal penelitian Pol 702 Agustus 2013 halaman 5, di mana artikelnya berjudul Pemikiran Islam dalam Perspektif Sunni dan Syiah. Saya mengambil dari halaman 5 dari artikel tersebut. Itu dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Selanjutnya, saya menggunakan sumber dari Munira di dalam jurnal Pendidikan Agama Islam Tarbawi, Munira 2018 di halaman 5 dan 6. Yaitu saya mengambil dari paragraf pertama, sejarah singkat munculnya Syiah, sampai paragraf kedua di halaman 6. Selanjutnya, untuk pengertian perkembangan di sini di paragrafnya pertama saya menggunakan sumber Susanto 2011 di halaman 19. Itu dalam buku Perkembangan Anak Usia Dini pengantar dalam berbagai aspeknya di tahun 2011 halaman 19 dari Ahmad Susanto. Dapat dilihat saya mengambil di paragraf kedua, yaitu perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Selanjutnya, saya menggunakan sumber dari Sudirjo 2018 halaman 5 dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik. Saya mengambil di paragraf pertama, yaitu mengenai pengertian perkembangan. Selanjutnya, saya menggunakan buku Agustina 2018 di halaman ketiga, yang mana dalam buku Perkembangan Peserta Didik dari Nora Agustina MPD tahun 2018 di halaman 03. Saya mengambil di paragraf paling bawah, yaitu mengenai pengertian perkembangan. Maksud saya mengenai pengertian perkembangan. Selanjutnya, di dalam subjudul baru yaitu pengertian kebudayaan, di sini saya menggunakan sumber
Di paragraf pertamanya itu dari buku Upacara Tradisional dan Kaitannya dengan Peristiwa Alam dari Tamrin Fajar tahun 1983, halaman ke-1, yaitu saya mengambil dari paragraf pertama di halaman ke-1. Selanjutnya, paragraf deskripsi saya menggunakan sumber dari Kunto Wijoyo 2003, itu di buku Metodologi Sejarah edisi kedua, halaman 134. Saya mengambil dari paragraf kedua dari halaman 134. Selanjutnya, pengertian perkembangannya. Yang pertama, yang pertama saya mendapatkan sumber dari AD 2014, itu di halaman 5 di dalam buku Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal, di halaman kelima, yaitu di paragraf konsep kebudayaan pengertian umum di paragraf paling bawah di dalam halaman 5. Selanjutnya, sumber selanjutnya, saya mendapatkan sumber dari Tulus 2007 di halaman 3 di dalam bukunya yang berjudul Diplomasi Kebudayaan 2007 di halaman ketiga. Dapat dilihat saya mendapatkannya di paragraf kedua mengenai pengertian kebudayaan. Selanjutnya, sumber yang saya dapatkan itu dari buku Warsito, yaitu Antropologi Budaya 2012 halaman 50. Saya mendapatkan di bagian paragraf ketiga dalam buku tersebut mengenai pengertian kebudayaan. Selanjutnya, saya mendapatkan dari sumber itu buku Sartono 2017 di halaman 220 di dalam buku Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Dalam metodologi sejarah di halaman 220, saya mendapatkannya di paragraf kedua paling bawah di dalam buku Sartono 2017 di halaman 220. Selanjutnya, subjudul pengertian festival, saya mendapatkan sumbernya yang pertama itu dari buku Fawarti mengenai tata kelola festival seni pertunjukan, yang mana penerbit Isi Press tahun 2018 di halaman 03. Dapat dilihat di samping, saya mendapatkannya di paragraf ke-2 mengenai pengertian dari festival.
di halaman 03. Selanjutnya, pengertian festival lain, saya mendapatkannya dari sumber Astari 2020, halaman 20 dalam jurnal Gerga Jurnal Seni Rupa, itu artikel yang berjudul Manajemen Festival Seni Pertunjukan Pekan dan Tumpah di Provinsi Sumatera Barat. Saya mendapatkannya dalam halaman 2 di bagian paling bawah mengenai kajian teori satu festival. Saya mendapatkannya di dalam halaman ini, halaman 2 di paling bawah mengenai pengertian festival atau paragraf paling bawah tentang pengertian dari festival. Selanjutnya, saya mendapatkan sumber dari buku di halaman ketiga itu mengenai festival sebagai daya tarik pariwisata Bali. Mengenai pengertian festival, saya mendapatkan di halaman 3 di paragraf kedua, yaitu festival merupakan sebuah gabungan dari serangkaian peristiwa, bukan sekedar pagelaran seni musik, kostum, dan tari-tarian, tetapi semua adalah perasaan orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat merayakan hal yang sama. Saya mendapatkannya di paragraf kedua di halaman ketiga. Selanjutnya, subjudul pengertian tersebut saya mendapatkannya dari sumber Carnegie tahun 1991 di halaman 61, di halaman 61, tepatnya ada di bab 3 di dalam buku. Saya mengambil di paragraf di halaman 1. Selanjutnya di halaman 61 maksud saya. Selanjutnya di subjudul baru yaitu pola pemukiman masyarakat Bengkulu. Paragraf pertamanya saya mendapatkannya dari sumber Haryadi 2014 halaman 17, yaitu dari buku Tabut Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Bengkulu. Haryadi 2014 saya mendapatkannya di halaman 17. Saya mendapatkannya di paragraf kedua. Maksud saya, untuk paragraf pertama di subjudul pola pemukiman masyarakat Bengkulu, saya mendapatkannya di sumber Haryadi 2014 halaman 17. Dapat di samping, saya mendapatkannya di paragraf 1 dan paragraf kedua di halaman 17 tersebut di dalam buku karya Haryadi 2014 di halaman 17. Selanjutnya, paragraf selanjutnya saya mendapatkan sumber dari buku Revis Rule 2014 dalam buku Peran Lembaga Adat di halaman 39 sampai 40. Saya mendapatkannya dari paragraf 1. Maksud saya mendapatkannya di halaman 39 ini di paragraf kedua, lalu dilanjutkan ke halaman 40 di paragraf
Paragraf pertama di halaman 40 atau kelanjutan dari halaman 39 tersebut di dalam buku Reviso 2014. Selanjutnya, paragraf selanjutnya itu saya mendapatkan sumber dari Haryadi 2014 dalam buku Tabu Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Bengkulu di halaman 18 di paragraf kedua mengenai rumah tradisional adat masyarakat Bengkulu. Di dalam buku Haryadi 2014 halaman 18 di paragraf kedua mengenai rumah tradisional adat masyarakat Bengkulu. Selanjutnya, di dalam bab 3 metode penelitian di paragraf persamanya. Di paragraf pertamanya, saya menggunakan sumber dari buku Daliman halaman 24 tahun 2018 mengenai metode penelitian sejarah, yang mana dapat dilihat di samping. Saya mendapatkannya dari paragraf pertama di halaman 24. Selanjutnya untuk paragraf kedua, saya mendapatkannya dari sumber buku Sulasma 2014 mengenai metodologi penelitian sejarah, teori, metode, contoh aplikasi. Itu di halaman 73. Saya mendapatkan di paragraf pertama maksud saya, di halaman 73. Selanjutnya, di paragraf skripsi saya mendapatkan sumber dari Irwanto dan Sair tahun 2014 halaman 12 dalam buku metodologi historiografi sejarah. Saya mendapatkannya dari 1.4 metodologi sejarah mengenai penelitian sejarah berkenaan dengan dua hal sampai bersifat teoritis atau menurut Pelto 1957 di halaman 12. Selanjutnya, saya menggunakan sumber langkah-langkah penelitian dari buku Didi Irwanto dan Alian Syahir, metodologi sejarah lagi, yaitu di halaman 11 tahun 2014. Itu mengenai langkah-langkah penelitian sejarah atau menurut pendapat sejarawan Bernheim 1978-781 mendefinisikan metode sejarah sebagai teknik-teknik riset yang terdiri atas 4 tahap. Selanjutnya, untuk heuristik, saya mendapatkan sumbernya, paragraf pertama dari heuristik ini saya mendapatkan sumbernya dari buku Daliman 2018 halaman 46 dan 47 dalam metode penelitian sejarah. Yang mana saya mendapatkannya dari paragraf ke-1 dan kedua, lalu dilanjutkan ke halaman 47. Saya mengambil di paragraf
Saya mengambil dalam paragraf dari paragraf keempat dalam halaman 47. Selanjutnya, saya mendapatkan dari sumber Sulasman 2014 halaman 93, yang mana bukunya berjudul Metodologi Penelitian Sejarah. Buku Sulasman 2014 halaman 93, yaitu saya mendapatkannya di paragraf 1 dan paragraf kedua. Selanjutnya, di kritik sumber, paragraf selanjutnya saya mendapatkan sumber dari Sulasman 2014 mengenai metodologi penelitian sejarah halaman 101, yaitu saya mengambilnya dari paragraf 1, 2, dan 3 di halaman 2000 di tahun 2014 di halaman 101. Selanjutnya kritik intern. Yang pertama saya mendapatkan sumbernya dari buku Irwanto dan Sair, itu dalam buku Metodologi Geografi Sejarah 2014 di halaman 77. Di halaman 77 di paragraf bawah, yaitu pengertian kritik sumber di halaman 77. Dapat dilihat di samping. Selanjutnya, saya mendapatkan sumber dari Daliman 2018 halaman 64 dalam buku Metode Penelitian Sejarah. Saya mendapatkannya di buku Daliman 2018 halaman 64 di kritik internal di paragraf paling bawah halaman tersebut. Dapat dilihat di samping dari kritik internal. Selanjutnya, saya menggunakan sumber dari Syamsuddin 2016 halaman 84 dalam kritik ekstrem, yaitu metodologi sejarah, yaitu saya mendapatkannya di paragraf paling akhir di dalam halaman tersebut dari kritik ekstrem otentisitas dan integritas. Saya mendapatkannya di paragraf paling bawah terakhir di dalam buku Syamsuddin 2016 nomor 24. Dapat dilihat di samping. Lalu untuk interpretasi, saya mendapatkan sumbernya dari buku Daliman 2018
halaman 73 yang berjudul metode penelitian sejarah. Saya mendapatkannya dari paragraf kedua di halaman 73 dari paragraf kedua mengenai interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna. Lanjut untuk historiografi, sumber di paragraf pertamanya saya mendapatkannya dari buku Sulasman 2014 halaman 147 dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah 147 di halaman 147. Saya mendapatkannya dari paragraf pertama di halaman 147 dalam buku Sulasman. Selanjutnya untuk pendekatan di sini saya mendapatkan untuk pendekatan antropologi paragrafnya saya mendapatkan dari sumber Kartodirjo atau Sartono Kartodirjo di halaman 5 tahun 2017 mengenai pendekatan antropologi. Dari paragraf kedua yaitu di halaman 5 yaitu pendekatan antropologis mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh, sejarah, status, dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendekatan sosiologi, saya menggunakan sumber dari Sartono Kartodirjo tahun 2017 halaman 163 mengenai pendekatan sosial. Itu saya mendapatkannya dari paragraf kedua dari halaman 167. Maksud saya dari tahun 2017 halaman 163 saya mendapatkannya dari paragraf kedua yaitu mengenai perubahan sosial merupakan tema yang luas cakupannya. Selanjutnya untuk di bab 4 mengenai proses ritual tabut. Untuk prosesi mengambil tanah saya mengambil sumbernya dari Sandra Megayanti 2019 halaman 6 dan halaman 7 dari artikel yang berjudul Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu dalam Festival Tabut berdasarkan resep Theo in Complexu Theory dari Sandra Megayanti. Dapat dilihat di atas, maksud saya di samping, saya mengambilnya dari paragraf paling bawah dari halaman 6 dari mengambil tanah sampai dilanjutkan ke halaman 7 di paragraf 1, 2, dan 3 di halaman 7 atau lembar ke-7 mengenai prosesi mengambil tanah. Lanjut, untuk prosesi duduk hinja saya menggunakan atau mendapatkan sumber dari Nerly Merhayati 2019 dalam buku Strategi Pelestarian Budaya pada Komunitas Tabut di Bengkulu.
tahun 2019 halaman 61. Saya mengambilnya di paragraf pertama, yaitu duduk penja, di halaman 61. Selanjutnya untuk prosesi menjara atau berkunjung, saya menggunakan sumber dari Person, yaitu dalam artikel yang berjudul Tabur Upacara Tradisi Masyarakat Pesisir Bengkulu. Saya mengambil di halaman kelima atau lembar kelima dalam artikel tersebut, yang mana yaitu proses menjarah, yaitu di paragraf pertama. Saya mengambilnya di 2.5.3 upacara menjarah di halaman 5. Selanjutnya saya mengambil sumber untuk prosesi merada ini. Saya mengambil sumber dari buku Haryadi, yaitu Tabut Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Bengkulu tahun 2014, halaman 54, mengenai prosesi meradai. Saya mengambilnya di halaman 84, dapat dilihat di samping. Di halaman 84, yaitu meradai di paragraf paling bawah, di bawah gambar. Di bawah gambar tersebut, selanjutnya prosesi Arab Penja, saya menggunakan sumber Sandra Megayanti dalam artikel analisis kearifan lokal masyarakat Bengkulu dalam Festival Tabut berdasarkan Receptio in Complexio Theory dari Sandra Megayanti tahun 2019. Saya mengambil di halaman 8. Di prosesi Arak Penja di paragraf saya mengambilnya di paragraf kedua, yaitu Arak Penja, dapat dilihat di samping. Selanjutnya untuk prosesi arak sauban atau mengarak sauban, saya mendapatkannya dari sumber Nelly Marhayati dalam buku Strategi Pelestarian Budaya pada Komunitas Tabut di Bengkulu, itu pada tahun 2019, halaman 66, mengenai prosesi arak sauban. Arak sauban, saya mengambil sumber tersebut pada paragraf 1 dan paragraf kedua. Selanjutnya, untuk prosesi harikam atau hari persedi, saya mendapatkannya dari sumber Tabut Upacara Tradisi Masyarakat Pesisir Bengkulu dari Person 2011, halaman 5. Prosesi harikam itu saya mendapatkannya di paragraf ketiga, yaitu 2.5.5 harikam di paragraf ketiga dalam halaman 5 tersebut. Selanjutnya, untuk prosesi tabut naik puncak, saya mendapatkan sumbernya dari Haryadi 2014, halaman 95, dalam buku Tabut Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Bengkulu. Dapat dilihat di samping, mendapatkannya dari halaman 95 mengenai tabut naik puncak di bawah gambar di paragraf paling bawah dari halaman tersebut. Lalu untuk prosesi arak gedang atau arak besar, saya mendapatkan sumbernya dari Sandra Megayanti 2019, halaman 8 dan halaman 9 dari
Artikelnya berjudul Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu dalam Festival Tabut berdasarkan resep Theory is Complexu Theory. Prosesi Arak Gedang dapat dilihat saya mendapatkannya dari halaman 8 atau lembar 8 sampai lembar ke-9 dalam artikel Sandra Megayanti tersebut. Dalam paragraf paling bawah di halaman 8 dan lanjutannya di paragraf pertama di halaman 9. Selanjutnya untuk prosesi tabut tebuang saya mendapatkan sumbernya dari Person 2011 yang mana dalam halaman 5 di artikel tabut upacara tradisi masyarakat pesisir Bengkulu, pesisir Bengkulu, saya mendapatkannya di halaman 5 dapat dilihat di samping itu di 2.5.8 arak-arakan tabut tebuang. Saya mendapatkannya di paragraf kedua dari arak-arakan tabut tebuang dari halaman 5. Selanjutnya atau yang terakhir, saya mendapatkan sumber dari gambar 4.2 yaitu bagar daging makanan khas Bengkulu, itu dari sumber Micil ID, dari sumber Micil ID dapat dilihat di samping dari internet, dari website itu mengenai gambar bagar daging makanan khas Bengkulu sebagai makanan khas Bengkulu. Baiklah, mungkin itu saja video kompilasi skripsi saya yang dapat saya jelaskan di sini. Untuk diketahui, di sini saya mengambil ada 43 daftar pustaka. Maaf, maksud saya untuk diketahui di sini saya mengambil ada 45 daftar pustaka yang saya ambil, dan beberapa merupakan buku lama dan ada juga jurnal internasional sebanyak 3, dan sisanya sumber buku dan sumber jurnal nasional, serta mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.